Jadi kadang dia ada ini Pak, kadang mau kayak ini tadi ya, ini teman-teman dari tim peneliti keberatan mau menggunakan undang-undang AUPB kan. Nah, tapi kadang di tempat lain itu ini kan leg spesialis, tidak perlu kita tunduk patuh 100% terhadap undang-undang administrasi pemerintahan. Itu yang sering kita alami di lapangan. Iya, jadi Pak Rinto memang betul hari ini juga saya harus memberikan apresiasi ya kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya Kanwil Jawa Timur 3, khususnya Pak Tribowo yang baru menjabat sebagai Kakanwil yang menugaskan tim peneliti keberatan. Ya, kenapa kami atau saya harus memberikan apresiasi? Yang pertama karena proses penelitian keberatannya bisa diliput secara audiovisual. Wow. Ya, ini luar merupakan biasa. kemajuan. Oke. Dan ini Kanwil kedua setelah Kanwil Jawa Tengah 2 ya Pak ya. Betul. Ya, di Semarang. Yang kemudian penelitian keberatannya bisa diliput secara audiovisual. Oke. Dan WP tidak keberatan dilihat oleh publik. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya kan ini selalu perdebatan ya. Menjadi konflik, kemudian menjadi argumentasi yang tidak berkesudahan ya. Meskipun tidak ada dasar hukumnya sebenarnya untuk melarang wajib pajak untuk meliput. Tapi apa yang dilakukan oleh tim peneliti keberatan ini adalah keputusan yang sangat arif dan bijaksana. Ya, karena mereka mengetahui tidak ada rumusan norma yang melarang. Jadi pagi tadi mereka mengizinkan PT Arion Indonesia dan tim untuk boleh hadir dan meliput secara audiovisual. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan peliputan yang sama. Jadi ada keberimbangan, kesetaraan antara fiskus atau pemeriksa, maksud saya fiskus dengan atau peneliti keberatan dengan wajib pajak ya. Nah, itu yang tentunya harus kita apresiasi. Dan ini harus diikuti oleh kanwil-kanwil yang lain yang jumlahnya mungkin kalau tidak salah 34. Nah, jadi kalau misalnya Pak Awan mau hadir di 33 kanwil yang lain, ya bolehlah ini dijadikan contoh. Termasuk Siap, Pak. KPP dong. Termasuk KPP. Apa di KPP ya? Iya. Kanwilnya aja atasannya boleh. Nah, Kenapa bawahannya nggak boleh? Nah, jadi menurut saya itu harus diberikan apresiasi ya. Dan Pak Tri kan Kakanwil dari Lampung sebelumnya ya, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Mungkin Pak Tri sudah terbiasa ya kan, karena dulu kami meliput juga di KPP di Lampung juga ya bisa dilakukan gitu ya. Dan sekarang di Kanwil, tapi kan Kanwil beliau kan sekarang di sini Ya, dan itu bisa dilakukan. Jadi itu yang pertama Pak Awan dan Pak Rinto. Yang kedua, kita perlu memberikan apresiasi kepada Dirjen Pajak melalui Kakanwil DJP Jatim 3 karena dalam penelitian tersebut ya, khususnya dalam pembahasan dari pagi hingga siang tadi, tim peneliti itu mengakui keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Ya, ini baru pertama kali. Ya. Nah, itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dalam persidangan saya diminta jadi ahli, selalu tim sidang mewakili, biasanya tim sidang itu adanya di Kanwil kan, ya kan? Tim sidang mewakili Dirjen Pajak atau kuasa hukum tergugat atau kuasa hukum terbanding mewakili Dirjen Pajak selalu mengatakan bahwa hukum positif yang boleh digunakan untuk memeriksa sengketa akuo atau perkara akuo itu adalah hukum positif perpajakan saja, dan mereka tidak mau mengakui hukum positif di bidang lain, khususnya di bidang administrasi pemerintahan. Dan otomatis serta-merta, maka mereka juga tidak mau mengakui keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tapi hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, mereka mengakui itu. Luar biasa. Nah, itu kan prestasi. Nah, Pak Tri, luar biasa, Pak. Dan itu kita harus sampaikan supaya kanwil-kanwil lain, KPP lain juga bisa ya. Kenapa demikian? Karena bukan hanya kanwil yang melakukan peradilan doliasi atau pembahasan, tapi kan juga ada KPP yang kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, tentunya di kanwil selain daripada keberatan ada juga kan quality assurance pemeriksaan. Ya, tentu mereka mempunyai kedudukan sebagai sama ya hakim peradilan doliasi. Dan harusnya juga mereka melakukan hal yang sama.
Nah, itu yang kedua mengenai pengakuan mereka terhadap APB dalam UUAP. Ya, Pak ya. Nah, yang kemudian yang ketiga yang yang saya catat tadi, tim peneliti keberatan ini baru dalam sejarah sejak lahirnya Undang-Undang KUP tahun 83, ya, di mana dalam proses keberatan, tim peneliti keberatan itu memberikan hak seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menghadirkan ahli dalam melakukan yang besar keterangannya sehubungan dengan penelitian keberatan ini. Ini juga merupakan satu terobosan, ya, dari zamannya beberapa dirjen pajak sebelumnya sampai sekarang itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, tapi ini merupakan satu kemajuan, ya, satu progres yang signifikan dan kita harus acungi jempol karena memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi ini luar biasa sekali, Pak. Kalau ahli dihadirkan dalam persidangan itu biasa, Pak ya. Tapi kalau ahli dihadirkan dalam keberatan, peradilan doliansi baru ini, Pak. Ya, di pengadilan pajak itu biasa, Pak. Ya kan, meskipun tidak umum juga, tapi sudah banyak yang melakukan. Ya, jadi terhadap 3 hal tersebut, Pak Awan, catatan saya kita harus memberikan apresiasi. Ini lagi kita plus. Pak Wibowo, sukses luar biasa. Mungkin beliau bisa diusulkan jadi dirjen. Setuju, boleh. Kita dukung. Karena sudah era keterbukaan. Iya. Ya. Begitu sih Pak Rinto ya. Ya. Oke, sip, luar biasa. Thank you Pak Ahli, luar biasa ya Pak Tribowo. Sukses Pak. Oke. Thank you semua. Jadi by the way IWPI tadi katanya mau bikin yang 3 orang pertama tadi, boleh dong dibikinin flyer dong Pak? Oke, nanti kita buatkan flyernya Mas. Oke, siap. Yang terakhir, kita ada acara nih Pak kalau nggak salah nih. P5I akan mengadakan event besar luar biasa dahsyat tahun ini teman-teman ya. Apa tuh Pak? Boleh di-spill dong Pak buat kita teman-teman semua. Nah, ini dia teman-teman. Luar biasa, ternyata 2 orang yang paling sukses di Indonesia, di dunia persilatan perpajakan di Indonesia nih teman-teman ya. Panjang banget ini Pak. Ini gelarnya kemana aja Pak? Keberanian Mas ini kuliahnya Pak. Oke, boleh Pak di-spill Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, bekerja sama dengan DDTC dan Darussalam Tax Consulting akan melaksanakan seminar 1 hari Pak, hari Jumat tanggal 6 September 2024 ya. Dan kenapa kami akan melaksanakan seminar sehari ini, karena banyak permintaan dari praktisi pajak untuk bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan lebih lanjut secara onsite ya Pak ya, berkaitan dengan upaya administratif dan upaya hukum perpajakan. Ya, karena selama ini kan pemahaman mereka itu seperti yang sudah diberitahukan kebanyakan AR dan pemeriksa pajak ya, kalau enggak keberatan ya banding, selesai gitu ya Pak ya. Tapi kan ternyata kan tidak sesederhana itu, gitu ya. Kalau cuma itu aja ya mungkin enggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu Pak Awan ya. Ya kan? Tapi kan ternyata masih ada yang lain ya. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk melaksanakan seminar sehari secara onsite itu berkaitan dengan upaya administratif dan upaya hukum perpajakan. Untuk upaya administratifnya, kami mengundang Pak Dani Septriadi, selaku founder DDTC, salah satu tax consulting firm terbesar di Indonesia, ya, untuk memberikan pelatihan sehubungan dengan TPDoc ya, dalam upaya administratif SP2DK, kemudian pemeriksaan pajak dan quality assurance pemeriksaan ya. Nah, tentunya ini diharapkan dapat dimanfaatkan ya oleh para pengacara dan praktisi pajak ya Pak, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang. Ditambah lagi dengan subscribernya Pajak Smart sudah 40.000 ya kan ya. Nah, harapannya tentu pelatihan ini dapat bermanfaat ya Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Dar, untuk bisa meningkatkan skill dan kualitas para pengacara dan praktisi pajak di dalam dan di luar pengadilan. Kita ketahui bahwa upaya administratif itu kan upaya yang dilakukan di luar pengadilan, dan itu banyak Pak, bukan hanya keberatan. Begitu juga dengan upaya hukum, bukan hanya
banding pengadilan pajak. Ya. Masih banyak Pak upaya yang lain gitu ya. Kalau cuman ngurusin itu saja tentu pengadilan pajak perkaranya nggak sampai 21.000 gitu ya. Tapi karena banyak ya tentunya banyak juga yang perlu kita pahami ya. Tentu kami ingin berterima kasih ya kepada Pak Dhani yang tentunya berkenan untuk meluangkan waktu. Kalau nanti Pak Dhani lihat podcast ini, terima kasih Pak Dhani ya sudah berkenan untuk membantu para pengacara dan praktisi pajak ya dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi mereka di bidang perpajakan ya. Dan juga seminar ini memberikan suatu wawasan baru bahwa selain upaya administratif bukan hanya keberatan dan upaya hukum bukan hanya banding, juga membuka wawasan mengenai upaya yang bisa dilakukan secara serial atau berurut-urutan antara upaya administratif dengan upaya hukum. Bahkan di sini juga ada tips bagaimana mengajukan upaya administratif dan upaya keberatan secara simultan. Dan lebih tinggi lagi, upaya hukum itu dilakukan secara simultan. Ya, contohnya keputusan keberatan itu dilakukan secara simultan upaya gugatan dan banding ke pengadilan pajak. Itu artinya upaya hukum dengan upaya hukum secara simultan. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari ya, bukan saja administratif dengan hukum secara serial, tapi juga hukum dengan hukum secara simultan atau administratif dan hukum secara simultan juga. Nah, jadi tergantung kasusnya dan tentunya itu bisa diterapkan nanti dengan upaya yang akan diambil langkah-langkahnya. Nah, ini yang harus dipelajari. Ya, jadi IWPI juga tentunya kami lihat sangat berpotensi besar untuk mendapatkan manfaat ya, karena wajib pajak juga harus tahu ya Pak Rinto ya, bukan hanya keberatan dan banding ya Pak. Kalau itu aja Pak Rinto udah lebih paham itu. Pak, mengenai biaya dan lokasinya bagaimana ya Pak? Lokasi kita laksanakan di Hotel Bridge ya, Puri Jakarta Barat ya. Kebetulan tempatnya cukup di tengah ya Pak Wan ya. Jadi kita mengakomodir yang tentunya dari utara, kemudian juga dari timur dan selatan, tentunya kita ambil yang tengah aja, ada di Jakarta Barat ya. Dan ini dilakukan sehari Pak, dari pagi hingga malam. Jadi kalau rekan-rekan dari luar kota yang kemudian datang khusus ini juga bisa langsung menginap di situ ya, dapat rate yang cukup kompetitif Pak. Ya, dan kedepannya memang P5I itu mempunyai kerjasama supaya mendapatkan corporate rate dengan banyak hotel-hotel di Jakarta. Karena kedepannya kita akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan onsite Pak, kan begitu. Selain daripada nanti tempat P5I yang baru juga nanti kita akan optimalkan. Begitu Pak Wan. Nah, mudah-mudahan dari alumni Pajak Smart dan IWPI bisa memanfaatkan kesempatan ini. Begitu Pak Wan ya. Oke, siap. Luar biasa. Dan satu lagi loh Pak Wan, ada door prize-nya tuh Pak. Wah. Ada Iya. Nah, itu siapa tahu bisa ketemu Pak Kakanwil, Bu Kakanwil. Itu juga door prize kan? Itu door prize Pak. Yang pasti ada makan siang 1 kali dan ada coffee break 2 kali Pak. Ya, di pagi hari dan di sore hari ada seminar kit e-sertifikat. Siap. Gitu. Dengar-dengarnya Pak Ray katanya mau menerbitkan buku perpajakan di apa nih judulnya nih? Iya, jadi rencananya Pak, kalau nanti penerbitnya sudah selesai, nanti rencananya buku itu juga akan kita jadikan salah satunya sebagai door prize Pak. Oke, siap. Saya udah bocor ini Pak. Ya. Judulnya apa nih judul bukunya nih? Ya, buku yang sedang dalam proses ini Pak, nanti kalau sudah jadi terbitnya akan berjudul Hukum Acara Peradilan Pajak. Ya. Nanti setelah itu tunggu buku yang berikutnya Pak. Oke, siap, luar biasa. Kita nantikan Pak Ray. Ya. Oke, teman-teman, thank you ya, luar biasa. Terima kasih IWPI Pak Ketum sudah menjadikan tempat buat kita. Luar biasa, ini investasi luar biasa Pak. Dan kita terima kasih juga kepada Pak Ray, Pak Darmawan, Ketum, dan langsung dari P5I semua ya, teman-teman semua, Pak Sekjen, dan teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi di video podcast berikutnya. Thank you teman-teman.